Perkenalkan, nama saya Kayla Zeva Gracia Getsemani Aryo dari kelas 11 MIA 2 absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagian dan fungsi dalam alat reproduksi manusia, baik pria maupun wanita. Pada alat reproduksi pria, terdapat penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi. Terdapat saluran ejakulasi yang berperan untuk menyemprotkan semen hingga masuk ke dalam uretra dan disalurkan keluar. Yang kedua, ada skrotum, yaitu pelindung testis dan menjaga suhu testis agar sesuai untuk memfasilitasi pembentukan sperma. Yang ketiga, ada testis, berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, ada saluran kelamin. Pada saluran kelamin terdapat pertama epididymis, yaitu tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma tersebut matang. Yang kedua ada vas deferens sebagai tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau vesicula seminalis. Yang ketiga ada uretra yang berfungsi untuk menyalurkan urin dan dikeluarkan melalui lubang kecil di ujung penis. Yang kelima adalah kelenjar kelamin. Pada kelenjar kelamin terdapat vesicula seminalis atau kantong semen yang berfungsi untuk menghasilkan semen, yaitu cairan yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma dan gerakan sperma. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat yang menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Yang ketiga dan terakhir adalah kelenjar Cowper atau juga yang disebut kelenjar bulboretra yang berfungsi untuk memberikan suasana atau rasa basa pada cairan sperma untuk menormalkan keasaman pada saluran reproduksi wanita. Kemudian di alat reproduksi wanita, yang pertama ada vulva. Vulva adalah celah terluar pada alat kelamin wanita. Pada vulva terdapat selaput darah atau himen yang banyak mengandung pembuluh darah. Kemudian labium. Labium adalah bagian lipatan yang membatasi vulva. Labium terbagi menjadi dua, yaitu labium mayora yang di luar dan juga labium minora yang di dalam. Kemudian ada klitoris. Klitoris adalah jaringan erektil yang memiliki struktur seperti penis pada pria. Kemudian ovarium atau yang bisa disebut sepasang indung telur. Fungsinya menghasilkan sel telur atau ovum dan juga hormon reproduksi, yaitu estrogen dan progesteron. Kemudian lubang uretra merupakan lubang kencing bagi wanita. Vagina adalah saluran keluar dari uterus yang bermuara di vulva dan juga sebagai tempat masuknya sperma dan keluarnya bayi saat melahirkan. Kemudian ada uterus atau rahim, yaitu rongga yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Ujungnya menyempit, bisa juga disebut dinding rahim atau serviks. Kemudian endometrium atau dinding rahim sebagai tempat menempelnya calon embrio. Kemudian tuba fallopi atau oviduct sebagai tempat terjadinya fertilitasi atau pembuahan. Ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum, di mana terdapat fimbriae atau rumbai-rumbai untuk menangkap ovum.